Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RNA akan memaparkan tentang RNA pada pasien COVID-19. Yang pertama, abstrak. Meskipun pengembangan vaksin telah banyak mengurangi angka kematian, tingkat keparahan COVID-19, angka kejadiannya masih tinggi. Oleh karena itu, pendekatan yang ditargetkan didasarkan endotip RNA suatu populasi harus dikembangkan untuk membantu merancang terapi berbasis biomarker untuk COVID-19. Kami mengevaluasi RNA utama yang ditranskripsi dalam darah sel selama COVID-19 menggunakan PCR untuk lebih menjelaskan patogenesisnya dan menentukan fenotip prediktif pada pasien COVID-19. Dalam kohort penemuan 40 pasien dengan COVID-19, 26.354 RNA diukur pada hari ke-1 dan hari ke-7. 5 RNA terkait dengan tingkat keparahan penyakit dan prognosis diturunkan dalam kelompok validasi 153 pasien dengan COVID-19 yang dirawat di unit perawatan intensif. Kami fokus pada prolaktin atau PRL dan reseptor seperti TAL3 atau TLR3 di antara RNA yang memiliki hubungan kuat dengan prognosis dan mengevaluasi keakuratan untuk memprediksi kelangsungan hidup rasio PRL TLR3. Dengan area di bawah kurva karakteristik operator penerima atau ROC, validasi cohort dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan nilai cut-off pada kurva ROC dengan AUC maksimum. Kedua kelompok ditentukan berdasarkan PRL atau TLR3 tinggi N sama dengan 47 dan rendah PRL atau TLR3 N sama dengan 106. Dan hasil klinis dibandingkan dalam kelompok validasi AUC untuk PRL atau TLR3 adalah 0,79 menunjukkan kemampuan prognostik yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat keparahannya. Skor seperti evaluasi fisiologi akut dan kesehatan kronis 2 dan organ berurutan penilaian kegagalan. Kelompok dengan PRL atau TLR3 tinggi memiliki angka kematian 28 hari yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok PRL atau TLR3 rendah. Endotip RNA baru diklasifikasikan penggunaan PRL atau TLR3 yang tinggi dikaitkan dengan kematian pada pasien COVID-19. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami bertujuan untuk menyelidiki tanda endotipe RNA yang ditranskripsi dalam sel darah pasien COVID-19 menggunakan core, penemuan, dan validasi. Urutan RNA yaitu RNA-seq, PCR kuantitatif transkripsi balik atau RT-qPCR, dan analisis bioinformatika diterapkan untuk mengidentifikasi dan menguji kemanjuran endotipe RNA dalam memprediksi kematian dan patogenesis molekuler COVID-19. Prosedur pemeriksaan pada laboratorium. Setelah prosedur pengambilan sampel selesai dilakukan, petugas medis akan memasukkan sampel tersebut ke dalam wadah tabung plastik yang tertutup. Lalu sampel akan dimasukkan ke dalam tabung khusus biohazard dan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis menggunakan mesin PCR. Pada dasarnya, tes PCR adalah prosedur yang melibatkan 3 proses, yaitu ekstraksi material genetik dari sampel, pengandaan aplikasi material genetik, dan pembacaan hasil. Nantinya, hasil pemeriksaan ini akan ditampilkan dengan nilai CT value. Hasil tes PCR akan menunjukkan hasil berupa positif dan negatif. Jika menunjukkan hasil positif, hal tersebut menandakan bahwa pasien menderita penyakit tersebut. Sebaliknya, hasil negatif dari tes PCR menandakan bahwa pasien tidak menderita penyakit tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa tes PCR bisa menampilkan hasil positif ataupun negatif palsu. Maka dari itu ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter guna mengonfirmasi diagnosis penyakit yang diderita. Selanjutnya ada cara diagnosis. Berdasarkan hasil analisis statistik hasil RNA-seq dilakukan RT-PCR terhadap 31 RNA.
tes jumlah peringkat Wilcoxon digunakan untuk analisis dan P kurang 0,05 dianggap menunjukkan signifikansi statistik. 5 kandidat RNA dari kelompok penemuan divalidasi dalam kelompok validasi untuk mengidentifikasi molekul yang terkait dengan fenotip prognostik. Yang paling penting, pasien dibagi menjadi 2 kelompok yang selamat selama 28 hari dan kelompok yang tidak selamat selama 5 kandidat dari RNA kelompok penemuan dibandingkan oleh Wilcoxon jumlah antara kedua kelompok. RNA yang berubah secara signifikan P kurang 0,05 antara yang selamat dan yang tidak selamat diekstraksikan sebagai mRNA kunci kurva karakteristik operator. Penerima ROC dibuat menggunakan mRNA kunci dan rasio prolaktin PRL terhadap reseptor seperti TOL3 atau TLR3, PRL atau TLR3. Area di bawah kurva ROC AUX dihitung untuk mengevaluasi keakuratan dalam memprediksi kelangsungan hidup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi